Jadi dengan kita mengidentifikasi rata-rata dari sebuah skor, ya. Jadi central tendency ini berperan untuk mengizinkan peneliti seperti kita untuk summarize, ya, summarize or condense a large set of data into a single value. Jadi dengan data yang besar menjadi sebuah data yang tunggal, ya. Maka dengan demikian, that central tendency serves as a descriptive statistic. Jadi dia menyajikan seperti statistik deskriptif, ya, because it allows researchers to describe or present a set of data in a very simplified atau concise form. Jadi karena dia membolehkan, ya, mengizinkan atau ya membolehkan peneliti untuk menggambarkan atau menyajikan data dengan sangat simpel, ya, karena statistik deskriptif yang lalu yang kita sudah pelajari itu bagaimana menyajikan sebuah data dengan lebih simpel, ya, organizing and summarizing the data. Tapi apakah itu cukup untuk bisa menyimpulkan? Maka belum tentu, ya. Jadi dengan sudah diorganisasikan sebuah data menjadi sebuah data yang simple yang disebut dengan statistik deskriptif, maka itu belum cukup. Maka ada namanya central tendency untuk kita bagaimana lebih dapat insight, ya, yang lebih bermakna, yang lebih tepat, yang lebih sesuai untuk kita mengambil kesimpulan dari sebuah kumpulan data yang lebih khusus, ya, besar, dan kita bisa mengetahui bagaimana data, kecenderungan data tersebut, ya. Misalnya kalau dalam percakapan sehari-hari selalu kita ulang-ulangi, di sini orang-orang hobinya rata-rata suka apa, ya. Jadi orang tidak bisa menyampaikan satu-satu orang, person to person, tidak bisa, karena entire group itu sangat besar, quite large, ya, untuk menyampaikan satu persatu, ya. Dan maka caranya adalah, ya, dengan membuat dia menjadi data deskriptif, kemudian kita cari rata-rata atau percentage, ya. Kalau kemarin itu percentage, persenannya, berapa persen orang di sini suka makan ini, berapa persen. Tapi itu saja tidak cukup, ya. Kita perlu dengan kecenderungan data ini mengarah kemana, begitu, ya. Misalnya ada polling, ya, capres A, B, dan C, ya. Misalnya selalu banyak, ya, atau selalu sedikit persentasenya. Maka tidak hanya sampai di situ sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kecenderungan data ini mengarah kemana, ya, begitu, ya. Ya, jadi kita ini mau diarah data ini bagaimana, ya, central tendensinya. In addition, it is possible to compare two or more sets of data by simply comparing the average score. Ya, jadi sebenarnya data itu bisa kita bandingkan, misalnya data A dan B, misalnya LSM A, LSM B melakukan survei, polling. Kemudian kita mau melihat, kok di sini jomplang sekali, ya, datanya. Jomplang itu antara langit dan bumi, jomplang. Terjadi banyak gap. Ya, salah satu contoh itu di sini sampelnya hanya 30, mau dibandingkan dengan sampel yang 300. Ya, misalnya, ya. Tapi disajikan dalam percentage doang, ya. Ya, begitu. Maka itu kurang cukup. Ya, jadi kalau kita ingin mau membandingkan, comparing to entire group, ya, maka kita melakukannya dengan membandingkan data rata-ratanya atau skor rata-ratanya. Dan skor rata-rata ini disebut sebagai central tendency, average score. Skor rata-rata. Jadi rata-rata orang di sini berpenghasilan apa? Rata-rata orang di sini gajinya berapa? Nah, itu kan jadi pertanyaannya, orang itu rata-rata. Nah, rata-rata itu central tendency. For one set versus the average score for another set. Untuk membandingkan, ya,
antara rata-rata skor yang satu dan skor yang lain. Misalnya seperti ini ya. Jadi dalam gambar 3.2 ini ada 3 contoh distribusi tentang difficulty of defining central tendency. The three distribution demonstrating the difficulty of defining central tendency. In each case, try to locate center of the distribution. Jadi kalau kita mau melihat data dari 3 jenis bentuk distribusi diagram ini, ya nampaknya agak beda satu sama lain. Yang lain ya. Misalnya kalau ini kita lihat datanya ini, berarti rata-ratanya ada di tengah. Ya. Kalau kita lihat data yang gambar B, maka rata-ratanya agak cenderung ke kanan ya, tapi ekornya ke kiri, ya. Skewed ya. Kalau ini pula ya ada 2, ya. Oke, jadi antara langit dan bumi nih, di tengah-tengahnya tidak ada. Ya ini jadi ini 3 jenis distribusi yang nantinya akan kita dapati di lapangan ya ketika kita mengambil data kuantitatif. Jadi statistik ini sangat erat kaitannya dengan jenis penelitian atau jenis data yang berbentuk kuantitatif atau yang berbentuk angka numerik ya, bukan dalam bentuk alfanumerik ya, atau alfabet ya. Karena alfabet ini ada sendiri tata cara untuk analisisnya. Salah satunya itu tematik analisis ya. Kalau kuantitatif ya banyak jenisnya, ANOVA, MANOVA, UJT, UJZ ya, regresi dan korelasi. Bisa juga pakai SEM dan seterusnya. Nah, ini contoh statistik atau penggunaan statistik yang kurang sesuai ya, inappropriate use of statistics. Karena tadi kita bicara tentang central tendency, which is kita melihat average score. Misalnya ini ada data dari fakultas luar negeri, ya, dengan singkatannya masing-masing. Maka kita melihat di sini rata-rata IPK, ya. Jadi rata-rata IPK yang didapat setiap fakultas adalah 2,6, 2,7, 2,8 ya. IPK-nya di sini rentangnya 0 sampai 4 ya. Ini di tahun 2004 2005 datanya cukup lama. Ada yang 3,14 ya, 3,02, 2,99, 2,97. Ini bukan 2,97 ya. Atau ini 3,14 ya, bukan ya, tapi 3,14. Jadi kalau dibaca di belakang koma itu bukan puluhan, ratusan, ribuan. Karena banyak nanti ya. Jadi kita sebut satu-satu angkanya, 2,77 ya, 2,82, 2,88. Nah, maka ini yang rata-rata CGPA atau IPK dari masing-masing fakultas. Kemudian kita mau buat analisis, kita mau buat diagram garisnya ya, line chart-nya. Sebagaimana yang lalu kita sudah belajar statistik deskriptif tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ini chart ya. Grafik. Ya, kalau kira-kira apa kekeliruan dari diagram ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Kenapa dikatakan ini inappropriate? Ada yang bisa memberikan komentar? Keterangan angkanya tidak lengkap. Keterangan angka tidak lengkap. Ya, oke. Satu sisi ya. Ada lagi yang lain ya? Terima kasih Pak Silmu. Ada lagi yang lain yang melihat dari sisi yang lain? Selain ketidaklengkapan angka, ya di satu sisi ya, jadi kalau orang tidak lihat ini data, tabelnya, orang akan lihat, wah ini apa maksudnya ini ya? Apakah bermaksud bahwa ini dia berkaitan ya? Atau continuous datanya? Variabel-variabelnya. Ya, variabel-variabel juga ya.
Jadi termasuk pemilihan jenis diagram, ya, gitu ya. Walaupun ini sebenarnya ini juga kita belum tahu ini apa maksudnya ketika terjadi, apakah ini terjadi tren atau bagaimana. Ini kan kalau gabung garis kan kecenderungannya ini ada kaitannya, ada hubungannya ini. Ya, ada tren, padahal ini bukan tren, tapi ini datanya Per fakultas. diskrit, ya, atau ya ordinal ya. Gitu. Oke, oke, ini dia. Ini adalah an example of appropriate use of statistics. Jadi ini adalah rates of graduating on time, atau istilah di luar negeri itu dia itu lebih cenderung melihat prestasi mahasiswa S3 atau S2 yang conducting by research itu adalah selesai tepat waktu. Ya, jadi durasi mahasiswa berprestasi itu kalau dia tepat waktu menyelesaikan tesisnya itu dalam rentan, kalau master itu 2 tahun, kalau S3 itu 4 tahun. Ya. Kalau dia di luar dari itu tidak, GOT namanya. Ya, jadi graduating on time, tidak on time. Ya, jadi ini berdasarkan data yang mereka dapatkan. Nah ini contoh yang bagus karena tadi sudah ada variabel, ada keterangan ya, ada angka-angka yang bisa kita lihat dan bentuk diagramnya ya. Jadi karena tadi perbandingan ya, ini kita membandingkan, jadi kurang tepat ketika menggunakan line chart ya, tapi yang lebih tepat adalah bar chart ya. Kalau kita buka-buka kembali slide atau buku kita ya, di situ sudah diterangkan yang mana yang ketika polygon itu cocok datanya, yang mana yang ketika pie chart, yang mana yang ketika bar chart, jenis datanya ya, ordinal interval ratio ya, bagaimana kalau line chart dan seterusnya. Dan ini summaries of CGPA for apa ini, for each academic program. Jadi kita melihat jadi ada program ya, ini by program, misalnya prodi apa, program studi ya, ini singkatan, kemudian rata-ratanya, kemudian ini CGPA ya, rata-ratanya, kemudian nilai maksimalnya, maksimumnya berapa, 4 ya, dan mediannya. Oke. Seperti inilah yang sebenarnya sesuai dengan kalau kita mau menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, ini hanya refreshing saja. Nah, jadi intinya adalah bahwa ketika kita ingin melihat atau when we want to measuring ya central tendency, itu ada 3 ya, the mean, median, atau mode atau modus. Jadi no single procedure always produces a good. Ya, jadi tidak ada prosedur satu prosedur pun yang menghasilkan hal yang bagus ya, atau yang merepresentasikan nilai. Tidak ada, kita tidak bisa mengklaim bahwa ini yang lebih baik. Misalnya di antara ketiga ini, mean, median, mode, ya ini tidak bisa kita mengatakan mean lebih bagus daripada median atau mode. Ya, therefore, researchers have developed three ya commonly used technique for measuring central tendency, mean, median, and mode. Jadi ketika ditanya apa itu central tendency atau kecenderungan sentral, maka jawabannya entah itu mean, median, atau modus. Itu jadi pembicaraan kita pada siang hari ini adalah tentang mean, median, dan modus ya, atau mode. Dan ini saya kira biar di SMP dan di SMA ini sudah dipelajari ya. Cuman ini kita bawa masuk ke kaitannya dalam hal kita nanti akan melakukan penelitian. Bukan sekedar kita tahu menghitung, tidak. Tapi how to implement dan menggunakan central tendency ini dalam menyajikan atau menganalisis sebuah data. Oke, jadi yang pertama adalah mean. Ya, apa itu mean? Mean ya, mean
The mean is the most commonly used measure of central tendency. Jadi rata-rata itu adalah sebuah pengukuran yang secara umum banyak digunakan ya pada central tendency. Ya, jadi ketika orang bicara tentang central tendency, maka orang akan bicara tentang rata-rata, average. Nah, dalam bahasa statistik dinamakan mean. Mean, ya. Rata-rata. The mean for a distribution is the sum of the scores divided by the numbers of scores. Jadi rata-rata untuk distribusi, sebuah distribusi adalah jumlah skor dibagi dengan jumlah keseluruhan skor. Ya. 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 Sum of scores divided by the number of scores. Ya. Jadi kalau hanya literally kalimat saja agak susah untuk kita cerna ya. Nanti ini ada di bawah rumusnya. Jadi computation of the mean requires scores that are numerical values measured on an interval or ratio scale. Jadi sudah kita sering ulang-ulang ya bahwa ada 4 skala pengukuran ya untuk mengukur sebuah data. Ada 4, bukan ada 5. Yang pertama adalah nominal, yang kedua adalah ordinal, yang ketiga adalah interval, yang keempat adalah ratio. Nah, interval dan ratio ini cenderung sama. Sama-sama bisa digunakan dalam analisis deskriptif dan inferential statistics. Sementara nominal dan ordinal ini agak lain sedikit. Dia nanti masuk dalam kategori non-parametrik. Nah, itu nanti kalau sudah sampai bab-bab belakang, ya, bab-bab akhir dari buku ini, atau nanti kalau sama Ibu Wahida nantinya. Bagaimana nanti beliau menyajikan kelasnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk menghitung rata-rata maka disyaratkan dia angkanya ya angka pengukurannya itu dalam bentuk interval atau dalam skala interval atau rasio. Jadi ini rumusnya dalam bentuk formula ya. Jadi ini kalau populasi mu ya, populasi itu mu simbolnya. Kemudian ini jumlah keseluruhannya, jumlah populasinya. Ini jumlah rata-rata. Jadi X, sum of X per N. Ya, sampel mean. Ya, bagi N ya, kalau ini sampel. Ya, ini saya kira sudah didapat, Midi. Ya, jadi secara konsep, rata-rata itu juga bisa didefinisikan sebagai amount each individual receives when the total score, ini tadi total score, is divided equally among all the individuals, dibagi dengan jumlah data dalam sebuah distribusi. Ya, jadi jumlah skor dibagi total dibagi jumlah individu atau N. Ya. The mean is the balance point of the distribution because the sum of the distances below the mean is exactly equal to the sum of the distances above the mean. Ya, jadi rata-rata ini adalah titik balance ya, titik seimbang dari sebuah distribusi karena ya, the sum of the distances ya, jumlah jarak sebelum rata-rata ya, adalah tepat sama ya dengan jumlah rata-rata, jumlah jarak setelah rata-rata. Ya, sebelum dan setelahnya itu sama antara kiri dan kanan. Itu disebut balance point. Makanya mean itu selalu, kalau datanya bagus, maka dia di tengah. Maka dia akan menjadi balance point. Ya. Itu the mean ya, seperti di gambar ini. Ya,
Misalnya skornya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kemudian anak yang mendapatkan skor 1 adalah 1 orang. Skor 2 adalah 2. Skor 6 ada 2 orang, dan skor 10 ada 1. Ya, kalau kita pakai rata-rata, maka dia akan menjadi penyeimbang. Nah, ini disebut sebagai balance point. Ini balance point antara kiri dan kanan. Ya. Totalnya ini adalah berapa orang N-nya ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Skornya jumlahnya berapa? Per 5. Ya, maka itulah rata-rata. Ya, maka central tendency berada pada 5. Gitu ya, itu ilustrasi dari sebuah mean ya, atau rata-rata. Jadi tidak cukup kemarin kalau statistik distribusi, kita hanya melihat percentage saja. Tapi kita sudah harus mencari lebih dalam makna dari data yang kita peroleh. Jadi the weighted mean ya, dan mean for combined group. Ya, jadi tadi itu untuk single group ini. Nah, sekarang ada namanya rata-rata untuk lebih dari satu data, set of data, atau lebih dari satu sampel, group of sample ya. Dengan rumus seperti ini sama, ya, overall sum for the combined group divided by total number in the combined group. Ya, atau seperti ini pecahannya, jadi sigma ya, total skor yang pertama di sampel yang pertama, kemudian ditambah total skor di sampel yang kedua, per jumlah sampel yang pertama dan jumlah sampel yang kedua. Contohnya dalam bentuk tabel ini, tabel distribusi ini. Jadi first sample ya, langsung kesimpulannya saja ini, jadi N-nya ada 12. Jadi jumlah data ada 12. Total skornya itu ada 72. Ya. Maka rata-ratanya adalah 6. Ya. Nah, bisa dibagi ya, 6 kali 12 sama dengan 72. 72 bagi 12, 6. Begitupun dengan data yang kedua. Sama ya, ada 8, kemudian rata-ratanya ada 56, dan totalnya ya ada 56, dan rata-ratanya adalah 7. Jadi ketika kita mau cari tahu sampel yang sudah bergabung atau gabungan sampel ini rata-ratanya berapa, adalah ya N-nya sama dengan 20 ya di jumlah. Begitu juga dengan sum of X-nya, skornya 128, 72 tambah 56, dan rata-ratanya adalah 6,4. Ya, gitu ya. Tidak bisa Cukup simple. Ya. Tidak bisa itu Pak, M1 tambah M2 baru dibagi 2 saja Pak. Kan beda dikit ya. Iya. Saya belum bisa jawab apakah bisa langsung dibagi 2. Tapi ini berkaitan dengan sampel yang berbeda. Ya. Ya. Jadi jangan sampai jomplang. Tadi yang saya bilang ada yang jomplang. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau dibuktikan ternyata sama. Tapi kalau beda ya, yang jelas ini yang dipakai. Ya Pak. Bukan per 2. Ya. Jadi kalau misalnya 3 sampelnya berarti per 3. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini tadi untuk rata-rata. Nah, bagaimana ketika terjadi perubahan terhadap data yang kita peroleh? Misalnya kadang-kadang itu dalam mengambil data, kita
mendapatkan data yang fix, tapi seketika kita olah kayaknya masih kurang ini. Saya mau tambah, ya, toh? Berarti modifying. Ya, berarti because the calculation of the mean involves, karena dia melibatkan every score, ya, in the distribution. Jadi dia melibatkan semua data. Tadi kan di jumlah atau semua skornya dalam data distribusi. Maka changing the value of any score will change the value of the mean. Jadi merubah data, itu pasti akan memberikan dampak pada perubahan pada rata-rata juga. Jadi modifying a distribution by discarding scores, ya, mengurangkan atau menghilangkan, or by adding, menambah new scores, will usually change the value of the mean. Jadi seperti itu. Ya, contohnya, ya. Sama tadi, ya, jadi original sample adalah 5, ya, kemudian total skornya 35, jadi ada 5 sampel, jumlah skornya 35, maka rata-ratanya 35 per 5 dibagi 7. 35 per 5 sama dengan 7. Dan kita tambahkan satu data. Ya, kalau dalam kasus kita di sekolah, saya tambah lagi satu siswa. Karena terlambat itu sakit, Ki. Baru sehat, baru sudah ujian, kita tambah. Berarti jumlah sampelnya menjadi 6. Dan skornya berubah. Rata-ratanya dari 35 menjadi 48. Maka tentu akan berefek pada rata-rata juga, akan berubah menjadi 48 dibagi 6 sama dengan 8. Yang original sampelnya adalah 7. Maka kalau kita tambah satu data, maka dia berubah menjadi 8. Jadi bergantung jumlah yang ditambah dan bergantung skor yang diperoleh. Ya. Sama kayak kasus kita mau sensus rata-rata penghasilan UMR di Sulawesi Selatan. Secara ketetapan itu UMR itu di Makassar itu 3,3. Jadi kalau ada yang diupah di bawah itu, maka dianggap di bawah UMR. Kalau di bawah UMR masuk kategori miskin. Ya. Dan fun fact-nya adalah gaji pokok ASN adalah 2,9. Dan itu mengacu kepada aturan penggajian tahun 2007. Inflasi sudah semakin tinggi tapi regulasi tidak dirubah-rubah. Bayangkan, gaji acuannya itu 2007. Sementara inflasi, nilai uang itu semakin rendah. Tiap tahun itu naik 4% itu inflasi. Artinya uang kita di bank itu dicuri sama entah siapa, decrease value-nya setiap tahun itu 4%. Rata-rata ya 4%. Kadang 3,5, kadang 5, nah, jadi rata-ratanya 4. Jadi 1 juta tahun 2015 beda dengan tahun 2023. Dan itu saya rasakan sekali ketika 2015 tinggalkan Indonesia. Dan nanti pas pulang tahun 2021, mau beli odol saja harganya 10.000. Saya kaget sekali ketika sebelum saya tinggalkan Indonesia, harganya cuma 3.000, 4.000 dengan ukuran yang sama. Ini ya Allah ya, langsung drastis sekali berubahnya. Ya, artinya kita dirampok secara tidak sadar uang kita di bank, ya. Jadi jangan menyimpan uang di bank, tapi simpanlah uang di emas. Atau diinvestasikan di aset yang produktif. Misalnya ke UMKM atau ke membeli sebuah perusahaan, lembar sahamnya, ya, itu bisa supaya bekerja uang untuk kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini penambahan data, begitupun juga dengan discarding, ya, mengurangkan, maka rata-ratanya juga berkurang. Jadi Pak JK, kalau kita masukkan dalam UMR-nya gajinya nanti di Makassar, maka itu akan mempengaruhi rata-rata yang akan kita dapatkan. Seperti itu, ya.
Jadi menambah dan mengurang itu akan mempengaruhi rata-rata yang didapat. If a constant value is added to every score in the distribution. Jadi bukan hanya satu yang kita tambah, tapi setiap skor dengan skor yang konstan. Misalnya sama-sama semua ditambah 2, 2, 2, 2, 2. Then the same constant value is added to the mean. Jadi rata-ratanya bukan bertambah 2. Also if every score is multiplied, jadi added and multiplied by a constant value, then the mean is also multiplied by the same constant value. Jadi kalau dikali 2, 2, 2, maka rata-ratanya juga akan terkali 2. Contoh, again lagi ya, bentuk datanya sama. Misalnya warm color, cool color ya, jadi ini warna lampu ini. Iya, warna ya, warna. Ini datanya, ini originalnya adalah data melihat durasi waktu membaca sebuah student dengan perbedaan jenis warna yang dia tempati membaca. Ya. Ternyata didapati yang kalau cool color ini agak tinggi. Ya, jadi rata-ratanya tentu berubah. Ternyata kita lihat ada pertambahan sebanyak berapa? Dari 11 ke 14. Ya, ada 3 ya, 12 tambah 3, 15. Dan seterusnya semua constant value ditambah. Maka ternyata rata-ratanya bertambah 3 juga. 12 tambah 3, 15. Oke. Begitupun dengan yang sebelah ini ya, sama saja. Ya. Oke. Nah, when the mean won't work. Ya, jadi kadang-kadang itu tadi ya, jadi ketika Pak JK yang penghasilannya besar sekali, maka apakah kita masih pantas menyebutkan bahwa rata-rata UMR orang-orang Makassar itu 10 juta. Ya. Jadi kapan rata-rata itu tidak berfungsi? It doesn't work. Ya. Although the mean is the most commonly used measure of central tendency. Jadi meskipun ini rata-rata adalah pengukuran yang banyak digunakan pada central tendency, ya, there are situations where the mean doesn't provide a good representative value, and there are situations where you cannot compute a mean at all. Ya, jadi kamu tidak dapat menghitung rata-rata totally ya, at all itu sama sekali. Jadi kamu tidak bisa menghitung rata-rata sama sekali. Ya. Jadi kadang-kadang itu rata-rata bisa bekerja, tapi kadang-kadang juga dia tidak menggambarkan, merepresentasikan sebuah set of data ketika kita berbicara tentang distribusi data yang kita miliki. Ya. When a distribution contains, kita belum bicara tentang distribusi normal. Ya. When a distribution contains a view extreme scores, ya, jadi ketika distribusi data kita itu mengandung atau memuat skor yang ekstrim, ya, view di sini dikatakan view. Jadi ada yang skor yang ekstrim, ya, sedikit, ada beberapa view, ya, or is very skewed, ya. The mean will be pulled toward the extremes. Ya. Jadi rata-rata ini akan mengarah ke yang ekstrim, ya, displaced toward the tail. Ya. Jadi in this case the mean will not provide a central value. Jadi dia tidak menyediakan atau tidak menggambarkan sebuah nilai yang sentral, tapi nilai yang cenderung ke data yang ekstrim itu. Itu kekurangannya mean rata-rata. Jadi tadi kasusnya Pak JK masuk ke distribusi data kita. Itu menjadi datanya jomplang, jauh antara langit dan bumi. Padahal satu orang gini Pak JK. Tapi penghasilannya besar. Maka rata-ratanya nanti akan cenderung ke Pak JK nanti. Mengarah ke sana. Sehingga nanti diagramnya, seperti ilustrasi tadi, tidak lagi pas di tengah.
Misalnya ini ya, when the mean becomes inadequate. Jadi ketika rata-rata itu menjadi tidak akurat ya, menjadi tidak tepat. Coba lihat ilustrasi ini. Ada dua orang yang berdiri di timbangan yang sama. Tetapi dia satu kurus, satu tidak kurus ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut sedikit. Ada tadi Pak Irwan ya ke prodi matematika. Ya, baik. Jadi when the mean becomes inadequate ya, seperti inilah kira-kira. Ya, jadi ketika antara langit dan bumi ini timbang sama-sama, maka apakah kita bisa mengatakan bahwa ini rata-ratanya ini sekian? Agak susah ya, karena jomplang datanya. Dengan data, nah, jadi selain itu tadi, selain yang data yang jomplang, juga ya dengan data from a nominal scale, ya, it is impossible to compute a mean. Jadi kalau datanya itu adalah skala pengukurannya itu adalah nominal. Nominal tadi kita tahu bahwa dia itu hanya labeling. Ya, nominal sekali lagi itu adalah labeling. Misalnya kita mau melabel gender, ya, laki-laki dan perempuan, berarti labelnya 1 dan 2. Tidak bisa 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Tidak bisa. Ya, tidak bisa toh? Ya, tidak bisa. Itu bukan rata-rata. Karena skala pengukurannya adalah berbentuk nominal. Ya. Begitu, Di. Ya, jadi it is impossible, tidak mungkin menghitung rata-rata dengan data atau skala nominal. And when data are measured on an ordinal scale. Begitu juga dengan data yang berbentuk pengukurannya adalah ordinal, rank atau ranking, urutan. Misalnya 1, 2, 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Terus saya total semua, juara 1 tambah juara 2 tambah juara 3, bagi 3. Ya, itu kan tidak bisa ya. Tidak ada maknanya itu rata-rata yang begitu. Nah, inilah yang dipegang oleh mazhab skala Likert. Yang menganggap skala Likert itu adalah datanya berbentuk ordinal. Yaitu 4 adalah strongly agree, dan 1 adalah strongly disagree. Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Misalnya pengukuran skala sikap. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, 1 sampai 5. Kemudian untuk mencari sentral tendensinya dia menggunakan rata-rata. Maka orang yang bermazhab skala Likert itu bentuk datanya adalah, bentuk skala pengukurannya adalah ordinal, maka dia akan mencoret mentah-mentah kita punya hasil. Dia tidak mau baca, dan itu pernah kejadian di Malaysia. Ada seorang penguji, dia langsung melihat instrumennya apa, dan dia langsung lihat bagaimana caranya dia menyajikan data. Ternyata tidak sesuai. Akhirnya dia tidak datang dan dia sampaikan bahwa saya tidak bisa datang karena data yang disajikan dalam disertasi ini itu teknik analisisnya salah. Jadi tidak perlu saya baca datanya karena datanya itu salah. Begitu. Jadi ekstrim juga itu di luar itu. Menganut
Inggris. Ya, Inggris itu begitu juga di UK. Ya, jadi harus hati-hati dalam menganalisis itu skala Likert. Ya. Ya. Saya pribadi juga menganut pandangan ordinal scale. Ya, skala Likert. Kenapa? Karena saya punya instrumen validasi itu kan 4321 untuk memvalidasi soal saya, soal tes, pretest, post-test, dan modul. Ya. Itu pakai skala pengukuran, skala Likert scale, ya, 4321. Dan saya menyajikan data hanya dua, mode and median. Ya. Tidak memakai mean. Ya, karena tidak bisa. Karena ini yang saya anut ya, ordinal scale. Walaupun saya tidak mau menyalahkan orang yang tetap menggunakan rata-rata. Cuma nanti ketika ujian, nanti saya akan tanya kalau saya pengujinya. Apa landasan Anda menganalisisnya dengan cara rata-rata? Padahal data Anda ini 4321. Apa makna 3,5 misalnya? Apa maknanya itu? Apakah ada makna di antara 3 dan 4? Kan tadi 3 adalah setuju. Ya, 4 adalah sangat setuju. Apakah ada di antaranya? Ya, toh? Nah, itu maksudnya itu kenapa dia menjadi ordinal. Ya, tapi silakan saja cari, karena kita ini berdasarkan argumen ya. Selama bisa dijelaskan secara rasional, nah, boleh saja nanti itu lebih tepat ya, atau bisa diterima. Ya, begitu ya. Thus, the mean doesn't always work as a measure of central tendency. Jadi tidak selamanya rata-rata itu bisa bekerja ya, bisa digunakan ya untuk mengukur sebagai pengukuran central tendency atau tendensi sentral atau kecenderungan sentral. And it is necessary to have alternative procedures available. Jadi kalau ini tidak bekerja, maka harus ada alternatif lain. Dan seorang statistikawan itu sudah mempelajari dan sudah menurunkan itu ilmu-ilmu komputasi itu ya. Sudah ditahu, sudah sejak lama ya. Ini bukan barang baru ya. Ini kalau suara saya hilang, tolong diinterupsi di. Masih bagus di suaraku ini. Cek. Bagus tuh, Pak. Ya, Bagus, oke, Pak. kasih. Karena tidak muncul kini ikonnya warna hijau yang naik-naik itu kalau orang lagi berbicara. Ya. Bagus. Jadi Jelas. ya, makasih. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti atau masih atau sudah mulai bingung? Masih bisa dimengerti, Di? Ya. Masih bisa, Pak. Ya, Insyaallah, oke. Pak. Ya. Kita berusaha untuk pelan-pelan dan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Walaupun PPT-nya sulit dimengerti. Ya, ini contoh ya. Jadi setiap kali ada teori kita supaya mengerti. Dan ini langsung dikerja sekarang, ya, tidak dibawa pulang. Misalnya ada set of data, ada grup 1, ada grup 2. Silakan gunakan kalkulatornya ya, using your calculator, compute the mean for group 1, group 2 and combination of group 1 and group 2. Silakan 5 menit ya dari sekarang. Silakan nanti di chat, kolom chat chat Zoom. Supaya ada timbal balik ya, tidak satu arah saja pembelajarannya. Sebelum mati lampu. 10 menit lagi. Lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya.
Ya, detik-detik menjelang mati lampu di sini ya. Oke, apakah sudah semua ini? Sudah ya? Oh ya, ya, ya. Oke, rata-rata menjawab 7 untuk grup 1, grup 2 6, kombinasinya adalah 6,6. Ya, oke. Jadi kalau ada yang beda berarti beda sendiri berarti. Ya. Ada yang 6,4 yang japri saya. Ya. 6,7, ada juga yang 7,08 ya, dibulatkan saja menjadi 7. Ya. Ada yang 6,5, ada yang 6,6. Ya, kombinasinya ini yang ini dia. Ya, 6,6. Sebentar di ada telepon. Oke, ada yang belum mengerti? Bapak Agustian Tatogo, bagaimana Bapak? Sudah mengerti? Bisa ya? Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Bapak bisa ya? Dipahami? Sampai di sini sama bisa ikuti. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Agustian ya. Ya. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya. Oke, baik kita lanjut ya. Mempercepat karena ini total slide-nya ada 54 kalau tidak salah. Baik, oke. Oke, nah itu tadi adalah rata-rata ya. Jadi gampang rata-rata. Ya. Oke, sekarang kita eh, ke median ya. Ya, jadi itu tadi ya bahwa ketika Mian itu tidak bekerja, tidak dapat digunakan, maka kita bisa berpindah ke jenis central tendency yang lain. Salah satunya adalah median. Apa itu median? Saya kira sudah ditahu semua deh. Bahwa if the scores in a distribution are listed in order from smallest to largest, ya, the median is defined as the midpoint, nilai tengah atau poin tengah, mid, ya, mid test, ya, midpoint of the list. Ya, tapi syaratnya harus diurutkan dulu. Ya, jadi median itu harus diurutkan dulu, baru dicari nilai titik tengahnya. Cara ingatnya median itu titik tengah, E-nya diganti I, mid ya seperti tengah. Oh ya, tengah ini. Median is defined as the midpoint of the list. The median divides the scores so that 50% of the scores in the distribution have scores that are equal to or less than the median. Jadi sama antara kiri dan kanan. Itu median ya, membagi skor menjadi 50% ya, 50-50. Computation of the median requires scores that can be placed in rank order. Ya, jadi mensyaratkan skornya itu diurutkan dulu dari kecil ke besar. Ya, and are measured on an ordinal interval or ratio scale. Jadi median ini lebih luas sedikit. Bisa datanya berbentuk ordinal, bisa juga berbentuk interval dan rasio.
skalanya ya, skala ordinal, interval atau rasio. Tapi ingat ya, harus diurutkan dulu ya, smallest to largest, then cari nilai tengahnya. Jadi secara umum biasanya the median can be found by a simple counting procedure ya. Jadi caranya itu prosedurnya adalah dengan odd number of scores ya. Jadi dengan angka ganjil, list the score in order and the median is the middle score in the list. Ya, jadi kalau jumlah datanya ya itu adalah ganjil, setelah diurutkan maka mediannya itu adalah nilai tengahnya itu langsung ya. Tapi kalau dia genap, even number, maka dia halfway between the middle two scores ya. Jadi di tengah-tengahnya antara dua skor itu, kemudian dibagi dua. Mirip tadi dengan rata-rata gabungan ya, tapi konsepnya itu tidak begitu. Ya. Yang ini yang dibagi dua. Mid itu jumlah per dua. Itu jumlah baru per per dua. Jumlahnya berapa baru bagi dua. However, it is sometimes difficult to find the mid score. Jadi kadang-kadang itu kita susah mencari nilai tengahnya ya. Walaupun ya even after the data are already ranked ya. Jadi meskipun setelah data itu diurutkan, ya, di ranking, khususnya especially when we dealing with, ketika kita berhadapan ya dengan data atau large number of scores ya, dengan jumlah data yang besar ya, skor yang besar. Jadi ada general rule ya untuk menentukan median. Use the following general rule to determine median for a large number of scores ya. Jadi ketika ada data yang angka yang besar, maka aturan umum untuk menentukan median selain tadi yang ini ya, ini odd number and even number, bisa juga pakai ini ya, median odd ya. Ya, di sini number of scores ya equal n tambah 1/2 skor ya, urutan nih TH ini ini berarti urutan ke n ditambah 1/2. Kalau median yang even ya, even ya, n tambah 2/2 plus n/2 plus skor per 2 ya, di mana n ini adalah number of scores ya. Oke. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi in the case ya jumlah datanya adalah 50, maka mediannya adalah 0,5 ya. 0,5 ini dikali 50 tambah 2 plus 50 bagi 2/2 ya. Maka skornya itu adalah 25. Urutan ke 25 ya. 25 dan in case ini rata-rata dari 25,5 ini rata-rata dari skor 25, urutan skor ke 25 atau ke 26 ya. Begitu ya. Ya. Cocok itu karena ini kan jumlahnya 50 toh. Ya, berarti nilai tengahnya mestinya antara 25 dan 26. Karena dia genap toh. Ya, maka dijumlahi 25 tambah 26 plus bagi 2. Gitu saja. Nah, tapi ini general rule ya, bisa dipakai, bisa juga sebagai wawasan saja. Nah, ini misalnya dalam bentuk diagram. Ya, ketika kita visualisasikan dalam bentuk diagram, maka median itu nilai tengah itu ya ini. Ya, ketika ada datanya seperti ini, frekuensi ya. 1, 2, 3 masing-masing 1, tapi pas dinilai 4, 1, 2, 3, 4 ada 4. Kemudian langsung ada 6. Maka nilai tengahnya adalah 3,75. Ya. Itu. Oke. Dengan pakai general rule tadi yang
Mati lampu. Ada suaranya di chat. Oke, Mati lampu. cek. Oh iya. Ya, mohon maaf nih. Maaf. Ya, bagus. Ya, Putus-putus tabe, Pak. Nggak bagus ki kapak jaringannya nih Bapak. Mati lampu kapang. Iya, mati lampu Bun. Maka cek atau tidak. Tidak jelas suara saya, Di. Halo? Putus-putus ki Pak. Putus-putus Pak. Oh ya, putus-putus. Oh ya, kita pindah ke malam ya, bisa? Bisa Pak. Siap Pak. Oh ya, baik. Kita pindah ke malam ya. Oke. Halo. Gaya sekali tuh berdua. Di mana ki Kak? Ganti sekali. Di Goa. Di mana ki? OTW. Di Goa. Ih, jauh kamu. Iya, mati lampu juga di rumah. Tadi. Jadi Kukira semua. Halo guys, selamat siang. guys, Mungkin kemarin dengan Ibu Nur Hasanah, hari ini dengan Pak Ketua, mungkin besok dengan Pak Fajar mungkin. Kan silakan Pak Kesinjai. Hormat. Pak Ketua jam berapa sebentar malam? kalau tiada ya. Ditanya jam berapa? 8 tadi yang bilang Pak Kamar 8? sebelum jam 8. Sebelum jam 8, jam 6. Jam 8 yang bilang jam 8. Kan tadi di awal pertemuan yang bilang kira-kira sampai jam 2 kayaknya mati lampu. Jadi maka kita lanjut lagi setengahnya di jam 8 malam. Oke, Pak. Oke. Bagus memorinya Pak Fajar. Gitu. Masih jiwa-jiwa pemuda. Ya, harus muda terus. Orang muda Jibeden bisa masuk surga tuh. Amin. Karena muda dikasih muda dulu semua baru masuk surga. Ya. Jadi teman-teman, kita ketemu jam 8 lagi deh. Insya Allah. Oke. Kita live sama-sama. Dik duluan dia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jual live ya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.